Hai, balik lagi di Pesan Lisan, satu pesan dengan 1000 makna. Menyampaikan pesan dengan easy listening, ramah di kuping, dan tentu juga nggak bullshit. Pernah nggak sih lo lagi mikirin teman, terus tiba-tiba teman lo nge-WhatsApp lo? Atau bahkan lo lagi mikirin buat ngundurin jadwal meeting, tapi tiba-tiba ada yang hubungin lo kalau emang jadwal meeting itu mundur. Penasaran gak sih lo kenapa bisa pas banget? Mungkin lo mikir kalau semua yang kejadian ini adalah kebetulan. Semua ini kejadian ada alasannya. Hal ini bisa dijelaskan sebagai hukum law of attraction. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment ya. Di alam semesta ini berlaku hukum alam atau the universal law. Hukum alam adalah sebuah hukum yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Hukum ini berbicara tentang bagaimana seharusnya alam berjalan, dan hukum alam ini punya kaitan dengan fisik dan non-fisik. Nah, contoh dari hukum fisik ini kayak hukum fisika, hukum kimia, hukum yang udah banyak dirumuskan dan dipahami oleh manusia. Sedangkan hukum non-fisik itu contohnya kayak psikologi dan lain-lain. Hukum non-fisik itu menyangkut tentang aspek spiritual dan emosional manusia yang belum banyak dipelajari secara ilmiah oleh manusia. Nah, salah satu hukum non-fisik ini adalah law of attraction. Apa sih sebenarnya law of attraction? Kalau kata komunitas The Law of Attraction atau LOA yang berdiri tahun 2014 mengatakan law of attraction merupakan sebuah kemampuan dari kita untuk attract atau menarik apapun yang sedang dipikirkan dan difokuskan. Dan menurut penulis buku tentang Law of Attraction, dalam bukunya yang berjudul The Science of Attracting More of What You Want and Less of What You Don't, mengatakan, I attract to my life whatever I give my attention, energy, and focus to, whether positive or negative. Artinya saya menarik ke dalam hidup saya apapun yang saya berikan perhatian, energi, dan fokus saya, baik itu positif maupun negatif. Sederhananya, law of attraction merupakan sikap yang mempercayai bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, baik negatif maupun positif, bukanlah merupakan suatu ketidaksengajaan, melainkan terjadi karena kita sendiri yang menginginkan hal tersebut. Dalam Law of Attraction ada beberapa kalimat yang menggambarkan bukti dari adanya Law of Attraction. Secara nggak sadar lo pernah menggunakan kalimat ini. Contohnya tiba-tiba, kebetulan, keberuntungan, takdir, karma, maupun nasib. Ini bisa mengacu kepada Law of Attraction. Kebetulan atau tiba-tiba bukan cuma sebagai sesuatu yang terjadi nggak sengaja, tapi emang lo udah menghendaki hal itu terjadi. Law of Attraction ini bisa jadi solusi bagi generasi milenial yang rentan depresi, galau, dan risau dalam memandang dan menjalani kehidupan. Saat ini ekspektasi dan lifestyle generasi urban sangat tinggi. Semakin berjalannya waktu akan semakin tinggi tuntutan standarnya. Hal ini akan membuat generasi muda seperti gue cenderung work so hard to fulfill the standard. Padahal standar yang tercipta itu bentuk dari gengsi yang berkembang di kehidupan bermasyarakat. Gengsi yang kebentuk ini gak akan melihat kemampuan individu. Bakal ada pemikiran yang kayak gini, enak ya hidup jadi orang kaya, punya rumah mewah, mobil berderet, liburan ke Eropa, bahkan makan tiap hari ke restoran mewah. Pikiran itu bakal ngebuat yang bukan golongan menengah ke atas jadi ke pressure dengan standar yang muncul dari definisi hidup enak. Pressure tersebut yang berubah menjadi ketakutan bagi mayoritas generasi muda yang baru mulai pendidikan atau bahkan baru mulai karirnya. Bakal ada pemikiran besok gua bakal seperti apa ya, hidup gua enak gak ya. Beban pikiran itu yang bakal menghantui sepanjang kaki melangkah. Mereka bakal usaha lebih keras dan mati-matian untuk mendapatkan definisi hidup enak. Ya nggak masalah sebenarnya mau kerja keras dan ada cita-cita mengangkat derajat. Toh hakikatnya setiap manusia mau yang terbaik buat diri sendiri dan orang terkasih. Cuman yang disayangkan ketika lo kerja keras terkadang lo abai dengan kesehatan lo sendiri, baik mental ataupun fisik. Pikiran-pikiran negatif ini bakal pelan-pelan masuk ke dalam hidup lo dan menjadi beban pikiran lo sendiri. Beban pikiran ini yang bakal mengganggu produktivitas lo nantinya. Dalam konsep Law of Attraction, ketika lo mikir sesuatu yang negatif itu bakal jadi kenyataan. Apa yang lo pikirin, baik atau buruknya, ya itu bakal lo dapat ke depannya. Pikiran negatif atau overthinking adalah satu kebiasaan buruk yang bisa berkembang jadi anxiety,
atau gangguan kecemasan, atau malah bisa jadi depresi. Overthinking biasanya ada sangkut pautnya sama pikiran negatif. Kebanyakan orang ketika cemas atau kepikiran sama hal buruk yang belum terjadi pasti bakal kejadian. Beberapa orang lebih percaya bahwa law of attraction adalah mistis, tapi terlepas mistis atau saintis, gue rasa ini bisa mengubah persepsi dan kebiasaan kita sebagai generasi milenial atau generasi muda tentang overthinking. Nah, maka dari itu gak ada salahnya lo mulai percaya dengan law of attraction atau hukum tarik menarik dan mulai menjadikan kehidupan dan pikiran kita jadi positif ke depannya kalau lo positif terus. Nah, sekian dari gue Ilham dari Pesan Lisan. Semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video. Cheerio.